Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah nasib aktor senior Mark Sungkar. Saat menjalani tahanan akibat didakwa melakukan korupsi dana olahraga triathlon senilai 649,9 juta, ayah Zaskia dan Shiran Sungkar ini didiagnosa terpapar COVID-19. Menurut kuasa hukumnya, beberapa hari terakhir ini, Mark yang tengah mendekam di sel tahanan tipikor merasakan demam dan batuk-batuk. Alhasil, menjelang sidang, Mark diwajibkan tes swab. Kabarnya kondisi Mark semakin ngedrop saat dokter menyatakan dirinya terjangkit virus maut asal Wuhan itu. Lalu benarkah sidang kasus korupsi yang membelit Mark akan ditunda sampai mantan suami Fanny Bauti itu dinyatakan sehat oleh dokter? Jadi gini, informasi yang saya terima dari Pak Mark itu sudah 5 hari yang lalu ya. Itu tepatnya itu satu hari setelah persidangan minggu lalu kan, hari Selasa itu, Pak Mark menghubungi menyampaikan sejumlah keluhan ya. Keluhannya itu mulai dari susah tidur, menggigil, ya, tidak bisa sholat gitu kan, karena sangat luar biasa gangguannya ya. Kemudian penciumannya menjadi hilang. Itu sudah sejak 5 hari yang lalu loh. Dan memang keadaannya udah parah. Makanya kita berkesimpulan untuk diadakan pemeriksaan lanjutan. Akhirnya kita datangkan dokter dari luar untuk melakukan PCR. Jadi bukan swab lagi tapi langsung PCR. Dan hasilnya 1 hari setelah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif COVID. Pada akhirnya kita mengajukan permohonan ke majelis hakim, dan tadi seperti yang disaksikan dalam persidangan, hakim telah mengabulkan permohonan untuk yang bersangkutan dibantarkan sampai sehat. Kabarnya sekarang Mark tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan dan belum bisa dijenguk oleh keluarganya. Bahkan Shiran dan ibundanya yang minggu lalu sempat menjenguk Mark, kabarnya harus menjalani isolasi mandiri selama 5 hari untuk memastikan COVID-19 tidak menulari mereka. Pengorbanan orang tua, sesusah apapun kondisinya orang tua, itu nggak mau bikin anaknya itu terpuruk gitu loh. Itu yang aku kan nanya kan, kita kan nanya kan sama Ade, sama Om Fahri juga yang kesana, gimana Papa tuh nutupin banget gitu, kayak Papa selalu nyampein, tolong sampein ke anak-anaknya, Papa itu nggak kenapa-kenapa, sehat. Saya sama Mbak Siren ya kemarin, sama ibunya, Ibu Fani ya, membesuk yang bersangkutan sore kemarin, siang sore, sekitar jam 1 atau jam 2 ya, kita ke rutan Polda Metro Jaya untuk membesuk yang bersangkutan. Ada titipan atau mungkin tetap muka Bang dengan Siren? Iya, tapi kan dengan jarak ya, jaga jarak ya. Tetap protokol kesehatan kita terapkan, dan di Polda juga kan pasti menerapkan protokol kesehatan. Hari ini mau langsung dibawakan ke sana ya. Semua perangkat sudah siap, ambulans dan segala macam sudah kami koordinasikan untuk yang bersangkutan harus sudah dibantarkan dan dibawakan ke rumah sakit gitu ya. Sebagai kuasa hukum sekaligus kerabat dekat, Fahmi Bahmid akan memperjuangkan kebebasan kliennya. Pasalnya, dalam kasus korupsi dana triathlon, Mark mengaku dikriminalisasi oleh oknum pejabat dan merasa diperlakukan tidak fair dalam persidangan sebelumnya. Di dalam pengajuan anggaran itu tercantum anggaran untuk tryout, bertanding ke luar negeri untuk meningkatkan. Tetapi itu semuanya tidak terlaksana karena uangnya tidak ada. Ya itulah. Berarti nggak puas ya, Om? Kenapa? Sama kesaksian tadi berarti nggak puas berarti ya, bagaimana? Iya. Saya ingin mengetahui mengapa FTI selalu dikriminalisasi. Mengapa sampai dari Maret MOU-nya baru keluarnya Agustus pada saat pertandingan. Itu aja yang kami ingin tahu. Siapa biang keroknya itu kira-kira? Sebenarnya setelah masalah ini ya gitu, Masya Allah banget gitu, Papa juga dapat, selain memang ada oknum-oknum tertentu yang memang dari dulu benci banget sama Papa gitu kan ya, istilahnya gak luwes gitu Papa. Nah tapi banyak juga Masya Allahnya yang support Papa gitu, orang-orang yang memang terlibat hari itu, yang ikut menyemarakan triathlon gitu, yang melihat perjuangannya Papa dari nol gitu, itu juga Masya Allah banget, sedih dan kaget gitu pas dengar berita ini, dan yakin gitu itu yang menguatkan kita juga sih gitu. Jadi saya disodorin di kantor, datang ya, saya bilang kamu tanggung jawab semua isinya apa, saya tidak tahu isi kontraknya apa ya.
saya tanda tangan. Itu nanti bisa disaksikan, bisa disampaikan oleh saksi berikutnya. Beruntung keterangan dua saksi yang dihadirkan pekan lalu menguntungkan posisi Mark. Itu sebabnya aktor berdarah Arab ini berharap dirinya bisa dibebaskan atau status hukumnya berubah menjadi tahanan kota yang tak harus mendekam di sel sempit bersama koruptor lainnya. Permohonan kita ini kan sebenarnya 2-3 minggu yang lalu ya, karena mengkhawatirkan adanya potensial suspek. Ya, jadi adanya potensial suspek dari Pak Mark ini karena usia gitu ya. Lalu kondisi yang ada di sana kan banyak orang ya, banyak juga tahanan-tahanan baru yang masuk dan segala macam. Itu mungkin bisa saja terjadi kan sewaktu-waktu yang bersangkutan itu bisa kena itu. Nah, akhirnya apa yang kita khawatirkan selama ini terjadi kan hari ini, insya Allah enggak lah, semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan kita juga doakan ya semoga Pak Mark bisa cepat sembuh ya. Pastinya lah ya, maksudnya sebagai suami Irwan juga suami Zaskia, kita selalu support dan mendoakan yang terbaik. Kita tahu Papa seperti apa orangnya gitu ya, tapi biar nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, sebagai menantu, Teguh Wisnu seolah tahu benar seperti apa karakter ayah mertuanya. Feeling Wisnu mengatakan Papa Mark tak bersalah. Itu sebabnya suami Shiren Sungkar ini berharap dalam waktu dekat ayah mertuanya bisa dibebaskan. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, di mana keluarga Sungkar punya tradisi kumpul-kumpul menjelang Nisfu Syaban dan Ramadan. Ya doain aja mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai, Papa bisa diadili seadil-adilnya, sesuai dengan apa adanya, nggak ada embel-embel yang akhirnya membuat yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Tapi balik lagi ya namanya ujian ya, aku yakin banget aku udah pernah merasakan yang namanya indahnya di fitnah tuh Masya Allah banget gitu. Setelah masalah selesai itu wah Masya Allah hadiah dari Allah tuh bener-bener indah banget. Selain ingin kumpul bersama keluarga menjelang Ramadan, Mark juga ingin menyambut kelahiran cucu barunya putra Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Terlebih, kehamilan Zaskia sudah memasuki minggu ke-38 yang menurut diagnosa dokter, ibu dan bayi di dalam kandungan siap dilahirkan. Hanya saja hingga semalam belum ada tanda-tanda kalau Zaskia akan menjalani persalinan. Padahal sejak beberapa hari lalu, Zaskia sudah cuti melahirkan. Dalam Instagramnya, artis berusia 30 tahun ini menulis, mulai dak-dikduk, semoga Allah mudahkan. Gerakan baby aku ini Masya Allah aktif banget, Masya Allah tabarakallah. Ya yang ya, dia aja sampai bingung gitu loh ngelihat tendangannya, heboh. Itu perutnya bisa kayak gini loh, bener-bener. Tapi pasti kayak gitulah sama kalau tiba-tiba udah. gini. Pokoknya dia aktif banget ya Masya Allah. Aku kadang-kadang kaget sendiri kan, gitu. Yang pada lagi menanti nih kayak detik-detik udah mau lahiran tuh pasti deg-degan, excited. Pasti kagok lah ya. Tak hanya Zaskia, Irwansyah sang suami juga tak sabar menunggu kelahiran putra pertamanya. Pasalnya, perjuangan memperoleh kehamilan yang dilakoni Irwan Zaskia begitu panjang dan berliku. Mereka harus menunggu 9 tahun sebelum akhirnya mantap menjalani program bayi tabung. Bahkan pasangan yang menikah pada Januari 2011 ini sempat menjalani program bayi tabung di Belanda, tapi gagal pada tahap transfer embrio ke dinding rahim. Beruntungnya, meski konsentrasi Irwan Zaskia sempat terpecah untuk menghadapi kasus hukum yang dilaporkan Medina Zain, sang rekan bisnis, program bayi tabung yang mereka jalani berhasil dengan baik. Lalu benarkah di usia kehamilan 38 minggu, Zaskia mengalami kesulitan menjalani persalinan? Yang pasti, sambil menunggu keputusan dokter yang mengawal program bayi tabungnya, Zaskia berusaha menyibukkan diri dengan mempersiapkan segala keperluan si kecil. Jadilah kamar yang gemas. Ya pokoknya ini bener-bener random banget idenya, baru beberapa minggu yang lalu ya. Idenya seminggu yang lalu langsung bikin ini mumpung masih ada yang kerja di bawah, jadi kita bikin sendiri ini. Pak Irwan nggak banyak ini sih, paling cuman saya kasih beberapa bahasanya, Wan jangan
hati-hati misalnya kalau ada ketika udah lahir, tapi ya bukan waktu dalam kandungan. Kalau kandungan kan banyak komunikasi antara Shiren sama Kia. Kalau misalnya saya sama Irwan ketika anaknya insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk lahir di muka bumi ini, saya bilang maksudnya kalau sama anak bla 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 kayak gini nih, maksudnya ini pengalaman dari saya sendiri, maksudnya bukan saya jadi paling tahu, bukan, maksudnya waktu itu pengalamannya kayak gini loh Wan, kayak gini loh, kok gitu ya gitu, jadi lebih sharing aja sih.